sebuah desa terpencil penduduk hidup dalam ketenangan hingga satu malam ketika kabar mengejutkan menggemparkan desa. Sang dukun terkenal, Ki Joko Satrio, ditemukan tewas secara mengenaskan di pondoknya. Selama ini, Ki Joko dikenal sebagai dukun hebat yang membantu warga dengan ilmu mistisnya. Namun kematiannya membuka tabir rahasia yang lebih kelam. Ternyata, Ki Joko memiliki sisi lain yang tersembunyi. Ia kerap memanfaatkan kekuasaannya untuk melecehkan perempuan yang datang padanya. Detektif Adi Wiratama, seorang penyelidik ulung, dipanggil untuk menyelidiki kasus ini. Apa yang ditemukannya mengungkapkan kisah pembalasan dendam yang panjang dan penuh teka-teki. Ki Joko Satrio dikenal sebagai orang sakti dan dihormati banyak orang di desa. Dia seringkali dimintai bantuan oleh penduduk desa yang merasa mengalami masalah mistis atau ingin menyelesaikan urusan duniawi dengan sentuhan supranatural. Namun di balik reputasinya, tersimpan cerita kelam. Banyak perempuan, khususnya mereka yang datang sendirian, melaporkan bahwa Ki Joko menggunakan dalih ritual untuk mendekati mereka secara tidak pantas. Meskipun desas-desus tentang perilaku Ki Joko sudah menyebar, tidak ada satupun yang berani melaporkannya karena takut akan kutukan atau ancaman dari sang dukun. Namun di malam yang tenang, Ki Joko ditemukan tewas di pondoknya. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan tanda-tanda kekerasan di leher dan bekas luka di beberapa bagian tubuhnya. Barang-barang di sekitarnya berantakan, menunjukkan bahwa terjadi perlawanan sebelum akhirnya Ki Joko tewas. Desas-desus langsung menyebar, dengan beberapa warga yang meyakini bahwa kematiannya adalah akibat balas dendam dari roh-roh jahat. Detektif Adi tidak percaya pada hal mistis. Baginya setiap misteri pasti memiliki jawaban logis. Dalam penyelidikan awal, Detektif Adi menemukan 3 motif utama yang bisa menjelaskan mengapa ada yang ingin menghabisi nyawa Ki Joko Satrio, sang dukun yang dihormati di desa itu. Yang pertama, pembalasan dari korban pelecehan. Banyak perempuan di desa yang merasa menjadi korban pelecehan Ki Joko. Salah satunya adalah seorang ibu muda yang bernama Ratna. Dia datang ke Ki Joko untuk meminta bantuan dalam masalah rumah tangganya. Namun saat di dalam ruangan tertutup, Ki Joko mulai bertingkah tidak pantas. Ratna tidak berani melaporkan kejadian ini, tetapi trauma yang dialaminya tampak jelas dari sikapnya yang semakin tertutup setelah kejadian tersebut. Beberapa orang terdekat Ratna percaya bahwa ia memiliki dendam terhadap Ki Joko. Yang kedua, kecemburuan suami. Seorang pria bernama Bayu adalah suami dari Tati, perempuan muda yang pernah berkonsultasi dengan Ki Joko. Ketika Bayu mengetahui rumor bahwa istrinya menjadi korban pelecehan, ia menjadi sangat marah. Bayu sering membicarakan niat untuk memberikan pelajaran kepada Ki Joko. Warga desa pernah mendengar Bayu mengancam akan menghabisi Ki Joko jika terus mengganggu istrinya. Yang ketiga, persaingan dengan dukun lain. Ki Joko memiliki saingan lama, yaitu Ki Gontoro. Prakteknya berada di desa sebelah. Ki Gontoro merasa terancam karena Ki Joko semakin terkenal dan pasien pun berkurang drastis. Ki Gontoro dikenal sebagai sosok yang sering meremehkan Ki Joko di hadapan penduduk, bahkan menyebarkan rumor bahwa ilmu Ki Joko hanya tipu daya. Meski tidak punya bukti kuat, persaingan ini menambah kemungkinan bahwa Ki Gontoro bisa saja bertindak nekat demi menghancurkan reputasi saingannya. Detektif Adi mulai menginvestigasi alibi dari 3 tersangka utama yang dianggap memiliki motivasi kuat untuk melakukan pembunuhan. Pelaku pertama, saat diwawancarai Detektif Adi, Ratna mengaku sedang berada di rumah bersama anaknya ketika pembunuhan terjadi. Namun tetangganya memberikan keterangan berbeda. Salah satu tetangga melihat Ratna keluar rumah sekitar pukul 9 malam, dan kembali hanya beberapa jam kemudian. Ketika ditanya lebih lanjut, Ratna mulai tampak gugup dan memberikan alasan bahwa ia pergi ke rumah saudara jauhnya.
Namun tidak ada saksi yang bisa mendukung alibi ini. Pelaku kedua, Bayu mengklaim sedang di rumah bersama istrinya saat kejadian berlangsung. Ketika detektif Adi memeriksa alibi ini, ternyata istrinya sedang tidak di rumah pada malam itu. Bayu kemudian mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa ia keluar untuk membeli rokok di warung pada waktu itu. Namun pemilik warung tidak melihat Bayu. Alibi Bayu pun menjadi lemah. Pelaku ketiga, Ki Gontoro mengklaim bahwa pada malam kejadian, ia sedang mengadakan upacara ritual yang disaksikan oleh beberapa pengikutnya. Beberapa saksi mengonfirmasi kehadirannya di tempat tersebut, tetapi ada jeda waktu sekitar 1 jam ketika ia pergi meninggalkan mereka untuk mencari sesuatu di hutan. Namun tidak ada bukti pasti mengenai apa yang dilakukan Ki Gontoro selama waktu tersebut. Di lokasi kejadian, detektif Adi menemukan beberapa petunjuk penting. Pertama, ada bekas sepatu di lantai pondok yang ukurannya tampak lebih kecil dari ukuran kaki Ki Joko. Setelah dibandingkan, jejak itu cocok dengan ukuran kaki perempuan, mengarah pada kemungkinan bahwa Ratna bisa saja berada di TKP. Selain itu, detektif Adi menemukan seutas gelang yang terbuat dari akar tumbuhan khas desa tersebut, yang biasa digunakan dalam ritual oleh Ki Gontoro. Gelang itu tertinggal di lantai dekat mayat Ki Joko, dan memberikan kecurigaan bahwa Ki Gontoro mungkin pernah berada di tempat tersebut. Namun petunjuk paling penting adalah sobekan kecil kain yang tersangkut di salah satu jendela di pondok Ki Joko. Setelah diperiksa, kain tersebut memiliki pola yang identik dengan pakaian yang dikenakan oleh Bayu pada malam kejadian, yang kemudian memunculkan dugaan kuat bahwa Bayu mungkin berusaha masuk melalui jendela untuk menghindari terdeteksi dari Ki Joko. Setelah menganalisis bukti-bukti dan memeriksa ulang alibi para tersangka, detektif Adi akhirnya mampu merekonstruksi kejadian malam itu. Berdasarkan petunjuk yang ada, ternyata Bayu adalah pelaku pembunuhan. Pada malam itu, Bayu datang diam-diam ke rumah Ki Joko melalui jendela, dengan niat mengancam atau sekedar membuatnya jerah. Ketika Ki Joko menyadari kehadirannya, terjadi perkelahian yang cukup sengit. Bayu yang terpicu emosi, akhirnya mencekik Ki Joko hingga tewas. Dalam ketegangan, gelang yang ia bawa tertinggal, dan saat keluar, kain dari bajunya tersangkut di jendela. Bayu akhirnya mengakui perbuatannya setelah bukti-bukti ditunjukkan padanya. Ia menyatakan bahwa ia merasa harus membela kehormatan istrinya yang telah dilecehkan. Meski tindakannya melawan hukum, Bayu merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara agar tidak ada lagi perempuan lain yang menjadi korban Ki Joko sang dukun cabul. Bayu akhirnya ditangkap dan dipenjara atas kasus pembunuhan yang ia perbuat. Kasus ini menjadi pelajaran bagi penduduk desa untuk lebih waspada terhadap orang-orang yang terlihat sakral, namun sebenarnya memiliki niat buruk. Detektif Adi dikenang sebagai sosok yang berhasil membuat misteri rumit ini, dan masyarakat pun mulai memahami bahwa setiap tindakan salah akan selalu membawa konsekuensi. Desa pun perlahan kembali tenang, dengan bayang-bayang kelam dari sang dukun cabul yang mulai terkubur bersama jasadnya.